Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri Dwi Oktaviandini. Saya mahasiswi jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi pada mata kuliah Matematika Teknik. Nah, beberapa materi yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu mengenai deret Taylor, yang kedua yaitu mengenai persamaan nonlinier, yang ketiga yaitu mengenai solusi sistem persamaan linier, dan yang keempat yaitu tentang interpolasi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang deret Taylor. Nah, sebelum masuk ke deret Taylor, mungkin kita bahas dulu sedikit mengenai deret Maclaurin. Nah, jadi deret Maclaurin itu adalah penaksiran polinom derajat tak hingga. Nah, bisa kita lihat di bawah ini merupakan deret Maclaurin, atau bisa kita sebut formula pada deret Maclaurin. Nah, di sini ada fx sama dengan f0 atau fungsi pada x ketika sama dengan 0 ditambah turunan pertama fungsi pada x sama dengan 0 dikali x, kemudian ditambah turunan kedua pada fungsi x sama dengan 0 dikali x kuadrat ditambah 2 faktorial. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat pola untuk menentukan penjumlahan berikutnya. Nah, seperti ini. Berarti kemudian kita tambah dengan turunan ketiga pada x sama dengan 0 dikali x pangkat 3 ditambah 3 faktorial, kemudian kita tambah sampai n. Bahkan bukan hanya sampai n, di belakang n ini ada tambah titik-titik lagi yang berarti menyatakan dia itu tak hingga. Nah, tak hingga di sini menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya, bukan sebuah penaksiran lagi. Jadi bisa kita lihat kan tadi di formulanya itu fx sama dengan f0 sekian. Nah, berarti ketika kita memiliki suatu fungsi, maka fungsi tersebut akan sama dengan deretnya. Jadi nilai fungsi itu akan sama dengan deret pada fungsi itu. Nah, selanjutnya dari awal kita kan selalu memulai perkiraan pada nilainya ketika x sama dengan 0. Nah, sebenarnya kita itu bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik manapun. Jadi kita bisa menentukan nilai x-nya itu bisa 1, x sama dengan 2, atau bahkan x sama dengan min 1. Bisa sesuai keinginan kita. Nah, untuk menentukan nilai x-nya berapapun, itu kita sebut sebagai deret Taylor. Nah, jadi deret Maclaurin itu merupakan deret Taylor yang berpusat pada x0-nya sama dengan 0. Jadi kan kalau deret Taylor itu x0-nya bisa berapa saja, sedangkan deret Maclaurin itu merupakan deret Taylor yang berpusat pada x 0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya tadi kan deret Taylor itu kita bisa menentukan x0-nya berapapun, sehingga rumus umum deret Taylor itu seperti ini. Fx sama dengan fx0 ditambah turunan pertama dari x0 dikali x min x0 ditambah turunan kedua x0 dikali x min x0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial, dan seterusnya sama ini juga dia deretnya sampai tak hingga, sehingga bisa kita tuliskan dalam sigma, kita ringkas dalam penjumlahan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga fn kali x0 dikali x min x0 pangkat n dibagi
n faktorial. Nah, kita tidak bisa menentukan nilai pada deret Taylor ini karena nilainya tak hingga. Sehingga kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n tertentu atau derajat tertentu yang tidak tak hingga. Nah, hal ini kita sebut sebagai truncated Taylor series. Nah, untuk mencari n dari truncated Taylor series ini, kita akan memotong deret Taylor yang tadi sampai ke n, sehingga bisa kita lihat pada formula di bawah ini, fx-nya menjadi hampiran. Nah, karena tadi kita sudah memotong derajatnya sampai n. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan truncated Taylor series orde 3 dari persamaan berikut, yaitu fx sama dengan cos 2x, yang mana x-nya itu berpusat di pi per 4. Nah, bisa kita lihat di sini pada rumus deret truncated Taylor seriesnya dipotong sampai orde ketiga, jadi fungsinya itu turunan ketiganya. Kemudian kita cari turunannya seperti ini, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga dari cos 2x. Setelah itu kita masukkan nilai x-nya, yaitu pi per 4, sehingga didapatkan nilai 0, min 2, 0, 8. Nah, dari nilai-nilai ini kemudian kita masukkan ke rumus umum yang telah tadi disederhanakan sampai orde 3. Nah, kita masukkan nilainya sehingga didapatkanlah hasilnya, hasil sederhana, yaitu fx hampiran min 2 kali x min pi per 4 ditambah 4 per 3 dikali x min pi per 4 pangkat 3. Nah, bisa kita lihat di sini ada grafik yang mana cos 2x itu grafik yang warna biru. Nah, kemudian kita lihat bahwa ada hampiran oleh polinom berderajat 3 di x0-nya sama dengan pi per 4. Nah, bisa kita lihat pada hampiran ini cukup mendekati ya, bahkan sangat-sangat mendekati, sehingga errornya itu sangat-sangat kecil. Nah, inilah salah satu ilustrasi dari deret Taylor. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang persamaan nonlinier. Nah, dalam persamaan nonlinier, kita itu akan menentukan akar-akar persamaannya, yaitu nilai x. Nah, pada persamaan fx sama dengan 0, akarnya itu adalah nilai x yang menyebabkan nilai fx itu akan sama dengan 0. Nah, jika pada grafik akar persamaan fx itu adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Bisa kita lihat pada grafik di samping, kita memiliki kurva y sama dengan fx. Kemudian kita lihat mana titik potong antara kurva ini dan sumbu x. Nah, titik potongnya itu ada di sini, sehingga disinilah akarnya itu berada. Nah, kemudian persamaan nonlinier ini dibagi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Pada metode tertutup, kita itu akan mencari akar pada range tertentu. Nah,
Dalam range tersebut harus bisa dipastikan bahwa terdapat satu akar. Dan juga hasil dari metode ini selalu konvergen. Kemudian pada metode terbuka diperlukan tebakan awal. Jadi kita menentukan nilai x0 terlebih dahulu. Kemudian xn dipakai untuk menghitung xn plus 1. Dan hasil dari metode terbuka ini dapat berupa konvergen atau divergen. Nah, kita bahas metode tertutup terlebih dahulu. Jadi, suatu range A, B mempunyai akar apabila fungsi A dan fungsi B-nya itu berlawanan tanda atau memenuhi FA dikali FB kurang dari 0. Nah, misalnya kita mempunyai sebuah kurva seperti ini, kita tentukan range-nya. Kita beri titik A, kita beri titik B. Kemudian kita cari nilai FA-nya, fungsi di A ini berapa, dan juga fungsi di B-nya berapa. Nah, bisa kita lihat di sini, saat FA-nya positif, lalu FB-nya negatif, kita kalikan, maka akan hasilnya negatif. Nah, sehingga pada range ini terdapat akar. Karena kan tadi FA dikali FB kurang dari 0 atau kurang dari 0 itu berarti nilainya negatif. Nah, selanjutnya akarnya itu berarti ada di sini, yaitu titik potong antara kurva dan sumbu X. Nah, selanjutnya ada lagi sebuah kurva, kita tentukan lagi range-nya. Saya beri titik A di sini, kemudian titik B-nya di sini. Kita cari nilai FA, kemudian kita cari nilai FB-nya. Nah, di sini kan FA-nya positif, FB-nya juga positif. Nah, saat kita kalikan, maka hasilnya positif. Sehingga pada kurva ini tidak ada akar, karena ketika FA dikali FB lebih besar dari 0 atau positif. Nah, metode tertutup itu dibagi menjadi 3 metode, yaitu yang pertama ada metode tabel, yang kedua ada metode biseksi, yang ketiga ada metode regula falsi. Kita bahas yang metode tabel terlebih dahulu. Metode tabel atau metode pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B kita bagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian itu kita hitung nilai fx-nya, sehingga kita dapatkan seperti ilustrasinya seperti tabel di sini. Nah, kita masuk ke contoh, yaitu pertanyaannya selesaikan persamaan X tambah E pangkat X sama dengan 0 dengan range min 1 sampai 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita bagi range-nya menjadi 10 bagian, sehingga kita dapatkan X-nya itu dari min 1, min 0,9, min 0,8 sampai 0. Kemudian kita hitung fx-nya, yaitu kita masukkan nilai X pada persamaan X tambah E pangkat X sama dengan 0. Kemudian didapatkanlah hasil fx-nya. Nah, dari hasil fx ini bisa kita lihat nilai fx mana yang benar-benar mendekati 0. Nah, nilai ini yang mendekati 0. Sehingga kita lihat x-nya, yaitu di min 0,6. Jadi akar pada persamaan ini terletak di min 0,6. Atau bila kita ingin menentukan fx dengan error paling kecil, kita bisa membagi lagi dari min 0,6 sampai min 0,5 menjadi 10 bagian. Tapi dengan seperti ini saja
kita sudah bisa menemukan bahwa akarnya itu terletak di X sama dengan min 0,6. Nah, selanjutnya ada metode biseksi. Ide awal metode biseksi ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya saja, metode biseksi ini membagi range menjadi 2 bagian. Nah, dari 2 bagian itu, kita pilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian mana yang tidak mengandung akar. Bagian yang tidak mengandung akar ini kita buang. Kemudian kita lakukan berulang-ulang pembagian ini sehingga diperoleh akar persamaan. Nah, ketika kita memiliki sebuah kurva, kita tentukan lagi range-nya, yaitu kita beri titik A, kita beri titik B. Kemudian kita cari FA dan FB-nya untuk menentukan apakah di range ini terdapat akar. Nah, ternyata ketika FA dikali FB itu kurang dari 0, berarti pada range ini terdapat akar. Nah, setelah kita tahu bahwa di range ini terdapat akar, kita bagi 2 range ini, kemudian kita beri titik. Jika pada kurva, kita cari titik tengahnya, kita beri titik C. Dengan cara A tambah B bagi 2, maka kita akan menentukan titik C. Nah, dari titik C ini selanjutnya kita tentukan nilai FC. Nilai FC itu untuk menentukan range mana nanti di antara kedua ini yang memiliki akar, di antara range A ke C atau range C ke B. Nah, setelah dilihat ternyata FC kali FB itu kurang dari 0, berarti pada range C ke B ini terdapat akar, sehingga kita hilangkan range A ke C-nya. Kemudian selanjutnya kita cari lagi titik tengahnya dari range C ke B. Kita beri titik D, di mana titik D ini nilainya yaitu B tambah C bagi 2. Kemudian seperti tadi, kita tentukan nilai FD-nya untuk menentukan di mana terdapat akar. Nah, dan ternyata ketika FC dikali FD kurang dari 0, berarti pada range C ke D itu terdapat akar. Berarti pada range D ke B ini kita buang. Kemudian pada range C ke D ini kita cari titik tengahnya. Kita beri titik E. Kita cari dengan D tambah C bagi 2. Nah, ternyata titiknya ada di sini. Dan bisa kita lihat bahwa di sini merupakan titik potong antara kurva dan sumbu X. Berarti disinilah akarnya berada. Nah, jika masih belum menemukan akarnya, kita bisa terus melakukan pengulangan seperti tadi, membagi 2 dan menentukan mana yang terdapat akar dan mana yang tidak terdapat akar. Nah, misalnya ada contoh. Selesaikan persamaan X E pangkat min X tambah 1 sama dengan 0 dengan menggunakan range min 1 sampai 0. Nah, maka diperoleh tabel biseksi sebagai berikut. Nah, ketika titik A-nya itu min 1, kemudian titik B-nya 0, kita cari nilai X atau nilai X ini titik tengah tadi. A tambah B bagi 2 sehingga didapatkan min 0,5. Selanjutnya dari situ kita tentukan nilai fx-nya berapa, fa-nya berapa. Nah, bisa kita lihat di sini antara fx dan fa berlawanan tanda, berarti pada range x dan a ini terdapat akar. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi nilai a-nya min 1 dan nilai x-nya min 0,5. Nah, kita cari titik tengahnya, yaitu min 0,75. Kemudian kita cari nilai fx dan fa-nya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tidak ada perubahan tanda. Berarti pada range a dan x itu tidak terdapat akar, sehingga akarnya berada di titik x dengan titik b. Dan begitu seterusnya. Kita lanjutkan sehingga kita mendapatkan
nilai error yang sangat kecil, seperti nilai errornya min 0,00066. Nah, sehingga nilai X-nya itu berada di min 0,56738. Nah, selanjutnya metode yang kedua yaitu metode regula falsi. Nah, metode ini yaitu metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Nah, dua titik A dan B pada fungsi fx kita gunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier. Kemudian ketika kita memiliki sebuah kurva, kita tentukan seperti tadi range-nya A dan B. Kemudian kita cari nilai FA dan FB-nya. Setelah itu, kita tarik garis lurus dari titik FA ke titik FB seperti ini. Nah, kita lihat perpotongan antara garis miring tadi dengan sumbu X, maka kita di situ beri titik C. Nah, setelah itu dari titik C ini kita cari lagi FC-nya. Setelah dia cari FC, kemudian kita tarik lagi garis lurus pada FB. Nah, kemudian kita menemukan lagi titik potong antara garis ini dengan sumbu X. Kita beri titik lagi titik D. Seperti tadi kita tentukan FD-nya, kemudian tarik lagi garis lurus pada FB. Nah, dan di sini kita menemukan perpotongan lagi. Kita beri nama titik E. Nah, bisa kita lihat antara titik E ini dan kurva sudah hampir mendekati akar, di mana kurvanya berpotongan dengan sumbu X. Nah, jika kita cari lagi, sekali lagi mungkin kita akan benar-benar menemukan akar yang memiliki errornya sangat kecil. Tapi bila seperti ini, bisa kita tentukan bahwa akarnya itu berada di titik E. Nah, bila pada perhitungan kita bisa menggunakan rumus ini, kemudian kita turunkan rumusnya sehingga didapatkan hasil seperti ini untuk menentukan titik yang tadi berpotongan dengan sumbu X. Kita lihat contohnya. Misalnya, selesaikan persamaan X, E pangkat X tambah 1 sama dengan 0 pada range 0 sampai min 1. Nah, kita lihat di sini ada A-nya min 1, B-nya 0. Kemudian X-nya, X itu dengan kita cari dengan cara rumus yang tadi, dan hasilnya adalah min 0,36788. Kemudian kita cari nilai fx, fa, fb. Nah, setelah itu bisa kita lihat pada fx dan fa berlawanan tanda, berarti disitulah terdapat akar. Sehingga selanjutnya kita memasukkan pada iterasi selanjutnya, kita memasukkan nilai A-nya min 1, B-nya nilai X yang tadi yang min 0,36788. Kemudian kita lakukan seperti cara-cara sebelumnya. Pada pertanyaan kali ini kita harus menentukan terlebih dahulu berapa banyak iterasi yang ingin kita lakukan. Pada soal ini kita mencari sebanyak 20 iterasi sehingga didapatkan errornya itu min 0,00074, sehingga nilai X-nya itu berada di min 0,56741. Nah, akarnya itu berada di sini di min 0,56741. Nah, tadi kan selain metode tertutup, ada juga metode terbuka. Nah, metode terbuka ini ada 3, yaitu metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Pada metode iterasi sederhana, yaitu metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain, sehingga diperoleh nilai X sama dengan GX.
Nah, sebagai contoh, ketika kita memiliki sebuah fungsi di mana fungsinya itu x min x pangkat x sama dengan 0, kita ubah menjadi x sama dengan e pangkat x, atau bisa kita sebut gx sama dengan e pangkat x. Nah, gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Nah, kemudian pada metode tertutup, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita itu memerlukan tebakan awal. Nah, contohnya seperti ini. Carilah akar persamaan x pangkat 2 min 2x min 3. Kita buat persamaan ini sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai x-nya, yaitu nilai x-nya adalah akar 2x tambah 3. Kemudian kita tentukan tebakan awalnya itu mau berapa. X0 nya kita tentukan sama dengan 4. Kemudian karena x0 sama dengan 4, kemudian persamaan tadi kita ubah menjadi xn tambah 1 sama dengan akar 2xn tambah 3. Nah, jika ingin mencari nilai x1, maka tinggal kita masukkan 4 ke persamaan yang akar 2xn tambah 3, sehingga untuk mencari x1 sama dengan akar 2 kali 4 tambah 3. Kita dapatkan nilainya adalah 3,31662. Nah, untuk mencari errornya itu yaitu dengan cara x0 dikurangi x1. Jadi 4 dikurangi 3,31662 dihasilkan 0,683375. Nah, nilai 0,6 itu merupakan errornya. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari nilai x selanjutnya, sehingga kita mendapatkan error yang sangat kecil, yaitu errornya itu 0,000846722, sehingga bisa dipastikan nilai x-nya itu atau akarnya itu terletak di x sama dengan 3,0042 atau x sama dengan 3. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode Newton-Raphson. Nah, metode ini merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Nah, titik pendekatannya ke n plus 1 dituliskan pada persamaan seperti ini di bawah ini. Xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dibagi f aksen xn atau turunan pertamanya. Sehingga pada metode Newton-Raphson ini kita harus mencari nilai fx dan turunan pertama x-nya. Nah, misalnya contoh seperti ini. Selesaikan persamaan x min e pangkat x sama dengan 0 dengan titik pendekatan awalnya x0 sama dengan 0. Nah, seperti rumus tadi, dibutuhkan fx dan turunan pertamanya, sehingga x min e pangkat min x turunan pertamanya itu yaitu 1 tambah e min x. Kemudian kita masukkan nilai awalnya yaitu x0 nya sama dengan 0. Kita masukkan sehingga dapatkan nilai min 1 dan turunannya adalah 2. Kita masukkan ke dalam rumus tadi, dihasilkanlah 0,5. Nah, selanjutnya setelah ditemukan 0,5 ini, kita mencari iterasi selanjutnya, iterasi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, karena error yang ingin kita dapatkan batas errornya di 0,00001, sehingga pada iterasi ketiga kita sudah menemukan akarnya, yaitu di x sama dengan 0,567143. Nah, yang ketiga yaitu metode secant. Pada metode Newton-Raphson kan kita memerlukan perhitungan turunan pertamanya, turunan fungsinya. Sedangkan tidak semua fungsi itu mudah dicari turunannya, terutama fungsi jika bentuknya rumit.
Nah, turunan fungsi ini bisa kita hilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Sehingga modifikasi dari rumus metode Newton-Raphson itu kita namakan dengan metode secant. Nah, kita cari turunan pertama yang nilainya ekivalen, yang nilainya sama, sehingga dapatkan persamaan seperti ini. Kemudian pada metode Newton-Raphson kan persamaannya seperti ini. Nah, kita ganti nilai turunan pertama X-nya dengan nilai yang ekivalen tadi yang ini, sehingga didapatkanlah persamaan metode secant seperti ini. X R tambah 1 sama dengan XR dikurangi FXR dikali XR min 1 dibagi FXR dikurangi FXR min 1. Nah, materi yang ketiga yaitu solusi pada sistem persamaan linier. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada sistem persamaan aljabar linier bentuk umumnya itu seperti ini. A11X1 tambah A12X2 tambah A1nXn sama dengan B1 dan sebagainya. Nah, ini itu bisa kita rubah menjadi bentuk dua buah perkalian matriks seperti ini, matriks A-nya dan matriks X-nya. Nah, kemudian ada beberapa metode untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linier, yaitu yang pertama metode eliminasi, metode iterasi, dan metode dekomposisi. Nah, yang akan kita bahas pada materi ini yaitu metode iterasi dan metode dekomposisi. Nah, pada dekomposisi LU, kita itu akan menyelesaikan sistem persamaan linier dengan merubah matriks A menjadi matriks segitiga bawah L dan matriks segitiga atas U. A kali X sama dengan B, kita lakukan proses dekomposisi untuk memperoleh nilai U dan L, sehingga menjadi L kali U kali X sama dengan B. Kemudian kita lakukan proses substitusi maju atau forward bias untuk menentukan Z. L kali Z sama dengan B. Nah, dengan Z-nya itu adalah U kali X. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai X dengan substitusi mundur. U kali X sama dengan Z. Selanjutnya, dekomposisi LU itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu naif. Nah, diturunkan dari proses eliminasi Gauss, di mana L-nya itu elemen pengali dan U-nya itu matriks segitiga atas. Nah, dari matriks A kali X sama dengan B itu kita lakukan proses eliminasi Gauss, kita OBE sehingga mendapatkan nilai kita mendapatkan matriks L dan matriks U. Nah, selanjutnya jenis dekomposisi LU yang kedua yaitu crowd. Nah, matriks L dan U dicari dengan menyelesaikan persamaan L kali U sama dengan A. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ketika segitiga bawah L dikali segitiga atas U akan menghasilkan A. Jadi bentuk persamaannya itu seperti ini. Ketika L11 sama dengan A11 ya, L11 sama dengan A11 karena baris kali kolom kita kalikan. Nah, seperti ini hasil yang kita dapatkan. Selanjutnya dekomposisi LU yang ketiga yaitu Cholesky. Nah, digunakan jika matriks sistem A merupakan matriks simetri, yaitu A-nya itu akan sama dengan A transposnya. Matriks simetri A itu juga bisa dekomposisi menjadi L dikali L transpos sama dengan A. Jadi di sini kita memiliki L dikali L transposnya, kita transpos nilai L sehingga kita akan mendapatkan matriks A yang berupa matriks simetri. Nah, selanjutnya yaitu
solusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berikutnya adalah metode iterasi. Nah, yang pertama itu iterasi Gauss-Seidel. Ketika kita memiliki bentuk umum persamaan linear seperti ini, dalam iterasi Gauss-Seidel kita mencoba merubah bentuk umum ini untuk menentukan nilai x1, x2 sampai xn menjadi seperti ini. Jadi pada persamaan pertama akan kita tentukan nilai x1, kemudian pada persamaan keduanya kita tentukan x2, selanjutnya pada persamaan xn kita tentukan nilai xn. Nah, pada iterasi Gauss-Seidel ini kita akan memberikan nilai x2, x3 dan xn itu sama dengan 0. Jadi saat mencari x1 kita masukkan nilai x2 nya 0, x3 nya 0 sampai xn nya juga 0. Nah, setelah itu maka didapatkanlah nilai x1. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai x2. Nah, dalam mencari nilai x2 ini kita akan memasukkan nilai x1 hasil dari perhitungan tadi, hasil perhitungan x1 yang awal. Kemudian kita beri nilai x3 nya 0 dan xn nya 0. Kemudian sampai mencari nilai x berikutnya sampai xn juga, kita akan memasukkan nilai x1 nya itu dari hasil perhitungan awal, nilai x2 nya juga hasil perhitungan awal, dan xn min 1 nya dengan 0, sehingga kita akan menemukan nilai xn. Nah, selain iterasi Gauss-Seidel ada juga iterasi Jacobi. Iterasi ini tidak berbeda jauh dengan iterasi Gauss-Seidel. Pada iterasi Jacobi ini ada 2 kali iterasi. Nah, ketika kita memiliki persamaan umum seperti ini, seperti tadi, untuk mencari nilai x1, x2, x3 dirubah menjadi persamaan seperti ini. Pada persamaan pertama kita mencari x1, persamaan kedua kita mencari x2, dan persamaan ke n kita cari xn. Nah, iterasi Jacobi ini dilakukan 2 kali iterasi. Jadi pada iterasi pertama kita masukkan pada semua rumus x1, x2, x3 nilainya itu kita masukkan 0 semua. Jadi saat mencari x1 kita masukkan nilai x2 nya 0, x3 nya 0, dan xn nya juga 0, sehingga didapatkan nilai x1. Kemudian pada x2 nya kita masukkan lagi nilai x1 nya itu 0, x3 nya 0, dan xn nya juga 0, sehingga didapatkan nilai x2. Kemudian begitupun pada xn kita masukkan nilainya x nya 0. Nah, setelah iterasi pertama ini selesai, selanjutnya kita akan melakukan iterasi kedua. Nah, iterasi kedua ini persamaannya sama seperti tadi, hanya saja nilai x1, x2, x3 nya itu merupakan nilai yang tadi telah dilakukan pada hasil perhitungan iterasi pertama. Nah, jadi nilai x1, x2, x3 sampai xn ini kita masukkan pada iterasi kedua. Nah, materi yang keempat yaitu materi interpolasi. Nah, interpolasi berguna untuk menaksir harga-harga tengah antar titik data yang sudah tepat. Interpolasi mempunyai orde atau derajat. Nah, ada beberapa macam interpolasi. Yang pertama yaitu interpolasi beda terbagi Newton, dan yang kedua yaitu interpolasi Lagrange. Nah, yang pertama yaitu interpolasi beda terbagi Newton. Nah, interpolasi beda terbagi Newton ini terbagi menjadi beberapa derajat atau beberapa orde. Yang pertama interpolasi linear. Nah, interpolasi linear ini berarti dia memiliki derajat atau orde 1 yang mana memerlukan 2 buah titik. Nah, selanjutnya ada interpolasi kuadratik. Dia ini merupakan derajat atau ordenya 2. Nah, pada interpolasi ini memerlukan 3 buah titik. Selanjutnya ada interpolasi kubik, yaitu dengan derajat atau ordenya 3, sehingga memerlukan 4 buah titik. Dan selanjutnya ada interpolasi derajat atau orde ke n, sehingga kita memerlukan n plus 1 titik. Nah, bisa kita lihat di sini, semakin tinggi orde yang kita gunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik. Nah, pada grafik yang ini, orde yang kita gunakan itu orde 1,
sehingga bisa kita lihat terdapat sudut-sudut pada grafiknya. Nah, ketika kita menggunakan orde 3 dan orde 9, bisa kita lihat bentuk grafiknya itu sangat mulus. Semakin besar ordenya, semakin mulus bentuk grafiknya. Nah, secara umum persamaan untuk melakukan interpolasi ini bisa kita rangkum seperti ini. Jadi F1X atau orde 1 yaitu sama dengan B0 tambah B1 kali X min X0. Kemudian F2X atau orde 2 yaitu rumusnya B0 tambah B1 dikali X min X0 ditambah B2 X min X0 dikali X min X1. Kemudian F3X atau orde ketiga yaitu rumusnya B0 ditambah B1 kali X min X0 ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1 ditambah B3 X min X0 X min X1 X min X2. Nah, selanjutnya dalam interpolasi ini kan kita bisa menentukan sampai orde ke N. Nah, bisa kita lihat polanya untuk menentukan orde selanjutnya. Jadi saat kita ingin menentukan orde keempat misalnya, di sini F4X kita tulis ulang persamaan yang ini, tinggal kita tambah B4 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2 dikali X min X3, dan begitunya selanjutnya untuk menentukan orde-orde berikutnya. Nah, tadi kan di sini ada nilai B0, B1 dan seterusnya. Nah, nilai B ini kita tentukan dengan rumus seperti ini. Jadi B0 itu sama dengan Fx0, B1 itu Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0. Kemudian B2, B3 dan seterusnya sampai Bn. Nah, ada sebuah contoh. Hitunglah nilai tabel distribusi student T pada derajat bebas dengan alfa sama dengan 4% jika diketahui T 10%, T 5%, T 2,5%, T 1%. Nah, kita tentukan dengan interpolasi Newton orde 2 dan orde 3. Nah, jadi seperti ini. Interpolasi Newton orde 2 berarti kita membutuhkan 3 buah titik. Nah, tadi kan alfanya itu sama dengan 4, berarti X yang kita carinya itu sama dengan 4. Kita tentukan 3 buah titiknya itu X0, X1, X2. Kita cari Fx0, Fx1, Fx2. Kemudian kita cari B0, B1 dan B2 karena ini orde 2. Setelah didapatkan, maka kita masukkan ke rumus interpolasi Newton orde 2 seperti ini. Kita masukkan sehingga didapatkanlah interpolasi Newton orde 2-nya sebesar 2,121. Nah, selanjutnya untuk interpolasi Newton orde 3, berarti kita membutuhkan 4 buah titik, yaitu X0, X1, X2 dan X3 seperti ini. Kita cari nilai Fx0, Fx1, Fx2, Fx3-nya. Setelah itu seperti tadi, kita cari nilai B0, B1, B2, B3 karena interpolasinya sampai orde ketiga. Setelah ditemukan nilai B0 sampai B3, kita masukkan ke rumusnya, yaitu rumus interpolasi Newton orde 3 seperti ini, sehingga didapatkanlah hasilnya yaitu 2,153. Nah, kemudian ada interpolasi Lagrange. Nah, interpolasi Lagrange ini digunakan untuk menghindari perhitungan dari diferensial terbagi hingga interpolasi Newton tadi. Nah, rumus pada interpolasi Lagrange ini yaitu Fnx, ini Fnx sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai ke N Lix kali Fxi. Nah, dengan nilai Lix-nya itu seperti ini. Nah, itu bukan sigma ya. Berarti ini tuh perkalian J sama dengan 0 sampai N
X min XJ dibagi XI min XJ, dengan J-nya tidak sama dengan I. Nah, seperti interpolasi Newton, interpolasi Lagrange juga memiliki beberapa orde. Seperti ini, untuk menentukan orde ke-1, F1X, persamaannya seperti ini. Dengan nilai L0 nya seperti ini, L1 nya seperti ini, maka didapatkanlah F1X-nya itu seperti ini. Kemudian pada pendekatan orde 2, nah ini persamaan orde 2. Kita cari juga nilai L0, L1, L2 seperti ini, sehingga didapatkanlah hasil akhir rumus pada F2 itu seperti ini. Pendekatan orde kedua. Kemudian juga pendekatan orde ketiga, F3X. Seperti tadi, rumusnya seperti ini. Dan ketika kita mencari nilai L0, L1, L2, L3, sehingga didapatkanlah, oh ini F3, pendekatan orde ketiga itu seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Berapa nilai distribusi T pada alfa sama dengan 4%? Dengan diketahui nilai alfa 25%, 5%, dan 10%. Nah, kita cari pendekatan orde ke-1. Dengan persamaan seperti ini, kita langsung masukkan nilai X-nya itu nilai alfa tadi yang kita cari, yaitu 4. Memasukkan nilai X1, X0, Fx0, Fx1, sehingga dapatkanlah interpolasi Lagrange pada orde ke-1 itu 2,237. Di sini kita hanya tinggal memasukkan nilai ke rumus saja ya. Dan seperti juga pada pendekatan orde kedua. Tadi kan pada orde kedua itu F2X persamaannya sampai L2. Kemudian nilainya X-nya tetap. X-nya itu yang kita cari yaitu 4. Kita langsung masukkan nilai yang tadi pada soal ke dalam persamaan ini, sehingga didapatkan pendekatan orde kedua itu nilainya 2,214. Nah, mungkin cukup sekian materi matematika teknik yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kekeliruan dan kesalahan pengucapan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.